Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kahaifalukum ya anak-anakku. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pelajaran IPA untuk kedua kalinya ya. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai siklus menstruasi pada wanita. Namun sebelumnya kita bahas dulu tugas yang telah ibu kasihkan pada pekan yang lalu ya. Baik, kita bahas yang pertama adalah berikan nama organ-organ pembentuk reproduksi pada perempuan. Yang A adalah nah itu dia. Sekarang kita cocokkan tugas yang kedua. Ya, alhamdulillah ya, hampir 80% bisa menjawabnya ya. Baiklah, kita bahas langsung aja ke materi. Kita baca dulu isti'adzah awal basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sistem reproduksi pada manusia ya. Tujuan dari pembelajaran untuk pertemuan yang kedua adalah yang pertama, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan proses terjadinya menstruasi pada wanita. Yang kedua, dapat menjelaskan cara menjaga kesehatan alat reproduksi manusia agar tidak terserang penyakit ya. Baik, kita bahas. Seperti halnya yang telah ibu jelaskan pada pertemuan yang pertama, bahwa telur akan dikeluarkan oleh ovarium setelah telur tersebut matang ya, dan setelah telur tersebut akan ditangkap oleh infundibulum dan digerakkan sepanjang tuba Fallopi ya. Dan di tuba Fallopi ini pula lah terjadinya pertemuan antara sel telur dengan sel sperma atau yang disebut dengan fertilisasi atau pembuahan. Namun apabila tidak dibuahi, sel telur ini akan tetap berjalan sepanjang tuba Fallopi dan memberikan sinyal tertentu kepada korpus luteum agar tidak memproduksi kembali hormon estrogen dan progesteron. Nah, karena korpus luteum tidak memproduksi lagi hormon estrogen dan progesteron, akhirnya jaringan pembentuk dari dinding endometrium ini rusak dan pembuluh darahnya pecah. Maka luruhlah dinding endometrium ini beserta dengan sel telur yang tidak dibuahi tadi ya. Nah, jadi apa itu menstruasi? Menstruasi adalah suatu keadaan keluarnya darah, cairan jaringan, lendir, dan sel-sel epitel pembentuk dinding rahim ini ya. Dan ini fase-fasenya di mana ini ada dinding endometrium ya. Ini tadi adalah fase menstruasi ya, diakibatkan karena korpus luteum tidak memproduksi lagi hormon estrogen dan progesteron. Namun folikul-folika yang ada di dalam indung telur atau ovarium tetap telur-telurnya berkembang dan matang ya, dan matang. Nah, seiring dengan pematangan sel telur tadi, dinding endometrium pun kembali menebal dan hormon estrogen dan progesteron pun kembali diproduksi. Akhirnya setelah sel telur tadi matang, terjadilah yang namanya proses ovulasi atau pengeluaran sel telur. Pada saat inilah terjadinya kesuburan ya, pada tanggal 14 dan 15. Nah, setelah sel telur keluar, maka dinding endometrium ini akan terus menebal dan mempertahankan ketebalannya dengan maksud untuk mempersiapkan diri jika sel telur tadi dibuahi. Kalau terjadi pembuahan, nanti endometrium ini akan menjadi tempat tumbuh dan berkembangnya embrio untuk menjadi janin ya. Dan ini prosesnya sampai 20 hari ke-28. Baik, kita teruskan ya. Kita teruskan ke subbab berikutnya, yaitu penyakit pada sistem reproduksi manusia ya. Organ-organ penyusun sistem reproduksi manusia pun rentan terserang penyakit ya, diakibatkan beberapa faktor, diantaranya karena kita tidak menjaga kesehatan kita ya, tidak menjaga makanan yang sehat ya, tidak mandi 2 kali sehari gitu kan, mengganti pakaian dalam gitu. Nah, itu juga bisa memicu terjadinya penyakit pada sistem reproduksi manusia. Namun ada satu hal lagi ya,
em, em, penyakit pada sistem reproduksi manusia ini juga bisa terserang akibat karena pergaulan bebas dan melanggar norma-norma agama ya, aturan agama. Nah itu sehingga penyakit-penyakit pun berdatangan ya, dimulai dari ringan sampai yang terberat, dimulai dari yang bisa diobati sampai yang belum ada obatnya sampai sekarang ya. Nah baiklah, kita lihat apa saja penyakit yang menyerang pada sistem produksi manusia. Simak baik-baik. Nah, itulah penyakit-penyakit yang menyerang pada sistem reproduksi manusia. Masih banyak sebetulnya ya. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita telah selesai. Seperti biasanya, ada soal latihan, kerjakan sama kakak ya. Yang pertama, berikan penjelasan bagaimana terjadinya menstruasi. Yang kedua, jelaskan 3 cara menjaga kesehatan organ reproduksi pada manusia. Ya, selamat bekerja, selamat mengerjakan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.